jenis laporan audit independen. Nah, secara umum itu jenis laporan audit independen itu ada dua, yaitu laporan audit bentuk baku atau standar, dan yang kedua itu laporan audit bentuk tidak baku atau tidak standar, atau biasanya kita sebut laporan auditor modifikasian gitu. Nah, biasanya sebenarnya ada satu lagi, yaitu laporan auditor dengan paragraf penekanan suatu hal. Nah, jenis-jenis laporan audit independen ini diatur dalam standar audit atau kita singkat sebagai SA gitu. Kita mulai dari yang pertama, laporan audit bentuk baku atau standar. Laporan audit bentuk baku atau standar itu diatur dalam standar audit 700 atau 700 itu. Jadi untuk laporan audit bentuk standar ini atau bentuk baku ini, kalimat yang ada di laporan audit independen yaitu kalimat-kalimat yang baku, tidak ada kalimat tambahan atau tidak ada tambahan kalimat atau kata. Biasanya itu terdiri dari 3 alinea saja, yaitu hanya pendahuluan, ruang lingkup, dan juga opininya, opini dari si auditor. Untuk laporan audit bentuk baku itu berkaitan dengan laporan laporan auditor yang memberikan opini auditor wajar tanpa pengecualian atau WTP, unqualified opinion gitu. Jadi kalau laporan bentuk baku itu udah standar, udah bentuknya ya sama seperti bentuk baku yang sudah ada, yaitu tidak ada tambahan kalimat, elemen yang terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pendahuluan, ruang lingkup, dan juga opini auditor. Kemudian terkait dengan jenis laporan audit baku ini berkaitan dengan pemberian opini auditor terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified opinion. Beda halnya kalau dengan jenis laporan audit independen yang modifikasian atau bentuknya tidak baku atau tidak standar. Itu. Kalau laporan bentuk ini yang tidak baku biasanya itu ada tambahan kata atau kalimat. Kemudian terdiri dari lebih dari 3 alinea. Itu ada paragraf definisi, paragraf keterbatasan, dan paragraf referensi silang. Itu tambahannya. Itu. Kemudian untuk keluaran laporan audit independen yang tidak baku ini berkaitan dengan opini audit yang disampaikan berupa opini audit wajar dengan pengecualian atau WDP atau qualified qualified opinion, kemudian adverse opinion atau tidak wajar, dan juga disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini kalau yang baku itu terkait dengan wajar tanpa pengecualian, sisanya opini auditor yang sisanya selain wajar tanpa pengecualian itu masuk ke laporan audit bentuk tidak baku itu atau yang tidak standar. Laporan audit bentuk tidak baku ini atau modifikasi ini diatur dalam standar audit 705 itu. Jadi saya ulangi, untuk laporan audit bentuk ini yang tidak baku ini terjadi dibentuk atau disajikan pada saat adanya pendapat auditor yang selain wajar tanpa pengecualian. Itu laporan auditnya itu dimodifikasi dan tidak baku. Nah, ini ada dua, sebenarnya ada tambahan satu lagi ya, jadi terkait dengan laporan auditor dengan paragraf penekanan suatu hal yang diatur dalam SA atau standar audit 706. Pada bentuk laporan ini yaitu terjadi pada saat adanya hal fundamental yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Ini ada beberapa informasi terkait dengan fundamental, misalnya terkait dengan resiko litigasi. Nah, ini perlu dimasukkan ke dalam penekanan hal ini. Laporan bentuk penekanan hal ini yang diatur dalam SA 706. Kemudian laporan menggunakan kalimat yang sesuai dengan opini yang ditambahkan.
sesuai opini ditambah paragraf hal lainnya, yaitu berkaitan dengan hal fundamental yang hendak atau yang ingin disampaikan oleh si auditor. Ya, kurang lebih ya biasanya terkait dengan resiko litigasi atau adanya suatu hal-hal yang luar biasa yang tidak biasa terjadi, misalnya ada bencana alam yang menyebabkan hal-hal material itu dalam laporan, dalam pemberian opini audit gitu. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis laporan audit independen. Kita lanjut ke jenis-jenis opini audit. Nah, ini adalah hasil dari suatu proses audit, yaitu berupa opini audit. Opini audit itu apa? Opini audit itu adalah suatu rumusan atau auditor harus merumuskan opini atau pendapat terkait dengan laporan keuangan yang disusun. Apakah laporan keuangan yang disusun itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku? Apakah sudah sesuai dengan perangkat laporan yang berlaku, material atau tidak, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini terkait dengan opini auditor, di mana auditor harus merumuskan pendapatnya terkait dengan kewajaran dari pelaporan keuangan dari si klien itu sendiri. Gitu. Nah, terkait dengan opini auditor, ada 4 jenis opini auditor. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah opini audit wajar tanpa pengecualian atau biasa disingkat WTP. Kalau bahasa Inggrisnya itu unqualified opinion. Gitu. Nah, ini termasuk dengan jenis laporan auditor independen yang baku. Gitu. Opini audit unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian adalah opini di mana laporan keuangan yang diaudit oleh si auditor sudah lengkap sesuai dengan GAAP. GAAP berarti ya General Accepted Accounting Principle, sesuai dengan PABU-nya, itu pernyataan akuntansi berterima umum. Jadi sudah di mana laporan yang keuangan disajikan oleh klien itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku, gitu, sesuai dengan pelaporan standar yang berlaku. Nah, kalau sudah sesuai, berarti si klien itu mendapatkan opini audit berupa wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu WTP. Nah, apabila si klien tidak mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian, berarti sisanya selain opini audit wajar tanpa pengecualian, berarti itu masuk ke dalam kategori bentuk jenis laporan audit independen yang tidak baku atau modifikasian gitu. Nah, itu ada apa aja yang tidak baku? Opini jenis laporan audit independen tidak baku, yaitu yang pertama itu ada jenis opini audit qualified opinion atau wajar dengan pengecualian, biasa disingkat WDP. Biasanya disingkat WDP. Nah, opini ini muncul apabila jika ada penyimpangan terhadap prinsip akuntansi dan atau ruang lingkup yang dibatasi oleh pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, tetapi tidak merusak kewajaran laporan keuangan atau tidak material penyimpangannya itu, maka auditor akan memberikan opini audit berupa wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan sudah wajar, ada pengecualian terhadap beberapa pos tertentu, gitu maksudnya. Maksud dari jenis opini audit ini, gitu. Misalnya piutangnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan sudah wajar menurut si auditor, tetapi ada pos tertentu, yaitu piutang yang masih dipertanyakan oleh si auditor, gitu, masih tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Nah, itu terkait dengan qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Biasa disingkat WDP. Kemudian yang berikutnya itu ada audit adverse opinion atau opini audit tidak wajar. Hal ini terjadi ketika laporan keuangan tidak wajar atau menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku yang sangat material dan mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan dari si klien itu. Maka dari itu si audit memberikan opini audit berupa opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian yang terakhir itu ada disclaimer opinion atau tidak memberikan pendapat atau menolak memberikan pendapat. Kondisi ini terjadi opini audit diungkapkan atau disampaikan ketika si auditor tidak independen atau tidak memiliki ruang lingkup yang bebas atau ruang lingkup audit yang sangat dibatasi oleh perusahaan, sehingga si auditor ini tidak bisa melakukan proses audit yang independen, ya, yang bebas gitu, ya. Jadi ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh si klien kepada auditor sehingga tidak bisa memberikan pendapat atau tidak bisa memberikan opini. Nah, itu masuk ke kategori tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, oke, ini terkait dengan jenis-jenis opini audit. Jadi yang pertama itu ada opini audit wajar dengan pengecualian tanpa pengecualian, yaitu unqualified opinion. Ini contoh-contohnya, kondisi-kondisinya kurang lebih seperti ini. Bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Jadi semua bukti audit cukup dan sesuai dengan standar dari proses auditnya itu sendiri. Kemudian kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi tidak material, baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi ada kesalahan yang tidak material. Kemudian evaluasi bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Itu kalau di sini ya kita sesuaikan dengan GAAP kita, itu generally accepted accounting principle. Itu baik secara penyajiannya, pengungkapan dan konsistensinya, serta dan hal-hal lainnya terkait dengan prinsip dan asumsi dari akuntansi. Ini terkait dengan jenis laporan audit independen yang bentuk baku terkait dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Nah, bagaimana kalau terkait dengan jenis laporan audit independen yang modifikasian atau tidak baku? Ini untuk jenis opini auditnya bagaimana? Ini dirangkum dalam satu tabel ya, lebih enak bacanya. Ini berkaitan dengan materialitas juga. Nah, ini kondisi terkait dengan laporan keuangan yang diaudit sama si auditor. Yang pertama, apabila laporan keuangan sesuai dengan PABU dan tidak perlu ada penjelasan lainnya. Penjelasan terkait dengan penyajian laporan keuangan oleh si klien. Maka apabila tidak perlu penjelasan, maka opini audit yang diberikan yaitu wajar tanpa pengecualian, ya, atau unqualified opinion. Itu. Yang kedua, bagaimana kalau laporan keuangan itu menyimpang dari PABU? Menyimpang dari PABU atau PABU itu GAAP ya, Generally Accepted Accounting Principle. Kalau dia material ini kondisinya, skopnya itu atau ruang lingkupnya itu di mana kesalahan penyajian ini mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan. Kalau dia material itu kita asumsikannya itu tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian pelaporan keuangan. Nah, apabila dia tidak mempengaruhi keseluruhan dari penyajian pelaporan keuangan dari si klien itu, maka dia masuk ke opini audit
wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, ini berkaitan dengan laporan audit independen yang tidak baku atau modifikasian gitu. Tetapi kalau laporan keuangannya menyimpang dari tabu dan sangat material, di mana penyimpangannya itu mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan, maka opini audit yang dikeluarkan oleh si auditor berupa opini audit tidak wajar atau adverse opinion itu. Kemudian yang kedua, apabila kondisinya itu luas audit atau ruang lingkupnya audit itu dibatasi, tetapi tidak material, di mana materialnya itu tidak mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan. Nah, maka dari itu apabila dia tidak mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan, maka opini audit yang diberikan yaitu wajar dengan pengecualian gitu, atau unqualified opinion gitu. Kemudian yang terakhir, apabila auditor tidak independen. Kalau auditor tidak independen atau ruang lingkup auditornya itu dibatasi secara keseluruhan ya, bukan beberapa hal saja, tetapi secara keseluruhan dibatasi oleh klien atas ruang lingkupnya audit, dan si auditor tidak independen, maka si auditor akan memberikan opini audit kepada klien atas laporan keuangannya, yaitu berupa menolak memberikan pendapat atau tidak memberikan pendapat, atau istilah bahasa Inggrisnya itu disclaimer. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan materialitas atas opini audit dan juga hubungannya dengan jenis laporan audit independennya gitu. Nah, ini yang tadi disclaimer. Jika auditor tidak independen dan atau ruang lingkup auditor sangat dibatasi oleh si klien. Itu sangat dibatasi ya, jadi keseluruhannya itu dibatasi. Jadi si auditor itu tidak mempunyai keleluasaan dalam proses auditnya. Maka dari itu si auditor akan memberikan opini audit berupa menolak memberikan pendapat. Lanjut ke materialitas dan opini audit. Kita lanjut lagi. Materialitas itu apa? Materialitas adalah pertimbangan dalam menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan oleh si klien yang dapat memberikan dampak pada pengambilan keputusan oleh si pemakai laporan keuangan. Ya, ini terkait dengan SPAP-nya. Itu. Jadi materialitas itu pertimbangan dalam menentukan kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang akan berdampak dalam pengambilan keputusan oleh si pemakai laporan keuangan. Itu. Tingkat materialitas ini apa saja? Yaitu berdasarkan jumlahnya atau kuantitasnya, material atau tidak, mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan atau tidak. Gitu. Kemudian jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tadi barusan saya sampaikan. Kemudian untuk yang ketiga itu jumlahnya sangat material atau mempengaruhi sangat meluas, pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan menjadi diragukan. Gitu. Jadi ada yang tidak material atau tidak material sih harusnya masuk ke wajar tanpa pengecualian ya. Gitu. Kalau jumlah materialnya ada jumlahnya material tetapi tidak mengganggu keseluruhan pelaporan keuangan ya masuk ke opini audit dengan pengecualian. Tetapi apabila materialitasnya itu mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan, tentu saja opini audit yang dikeluarkan yaitu tidak wajar atau bisa saja tidak memberikan pendapat. Nah, ini yang dijelaskan nih. Kalau ini hubungannya materialitas dengan opini audit. Kalau tidak material, berarti tipe opini auditnya itu unqualified atau tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Kalau dia material, berarti dia masuk ke opini audit dengan pengecualian, wajar dengan pengecualian. Sedangkan kalau materialitasnya tinggi, maka
di mana dapat mempengaruhi pelaporan keuangan secara keseluruhan, maka opini audit yang diberikan ya bisa saja tidak memberikan pendapat atau adverse opinion atau opini audit tidak wajar. Gitu. Nah, ini juga baru sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pertimbangan materialitas. Nah, ini pertimbangannya itu terkait dengan kuantitatifnya. Ini berkaitan dengan jumlah salah-saji tertentu dalam laporan keuangan, banyak atau tidak gitu. Ini yang mempengaruhi tingkat materialitasnya. Kemudian pertimbangan kualitatif. Kalau tadi kuantitatif secara kuantitas, kalau ini secara kualitasnya, secara kualitatifnya. Ini berkaitan dengan penyebab salah sajinya gitu. Kenapa bisa terjadi kesalahan atau penyimpangan? Penyebabnya apa? Ya, secara kualitasnya, apakah disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Apakah itu error ataupun fraud, ada kecenderungan terjadinya fraud gitu. Itu juga mempengaruhi tingkat materialitas. Nah, berikutnya waktu penentuan materialitas. Waktu penentuan materialitas ada dua. Yang pertama itu perencana audit. Ini berkaitan dengan penentuan sifat, saat, dan luas ruang lingkup dari prosedural audit itu sendiri. Kemudian yang kedua itu evaluasi atas dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Ini ada contoh atau ilustrasinya. Di sini ada laba sebelum audit 100 juta. Setelah diaudit, ternyata ditemukan ada kesan pencatatan sebesar 10 juta. Gitu. Ada kesan pencatatan sebesar 10 juta. Nah, seperti yang diketahui di sini, si calon investor memutuskan tidak jadi berinvestasi apabila laba perusahaan itu hanya 90 juta dan memilih investasi di tempat lain. Jadi, si investor memutuskan tidak berinvestasi apabila laba perusahaan hanya 90 juta dan memilih berinvestasi di tempat lain. Maka kesalahan 10 juta ini dianggap material karena mempengaruhi keputusan investasi dari si calon investor dan harus dikoreksi apabila si manajemen, si klien ini ingin mendapatkan opini audit atas pelaporan keuangannya, yaitu opini audit wajar tanpa pengecualian gitu, karena dianggap material gitu. Kalau tidak dikoreksi, maka dari itu si auditor tidak akan memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian karena ada suatu hal yang sifatnya material, ada kesalahan yang bersifat material gitu. Jadi kalau si klien ingin mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian, opini audit WTP, maka si klien harus melakukan koreksi atas pelaporan keuangan di periode tersebut, yaitu sebesar 10 juta. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan waktu penentuan materialitas. Kemudian tingkatan materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam laporan keuangan secara keseluruhannya. Ini berkaitan dengan penyajian pelaporan keuangan secara keseluruhan. Ini tingkat materialitas pada tingkat laporan keuangan. Sedang yang kedua, ini terkait dengan materialitas tingkat saldo akun. Berarti bukan keseluruhan penyajian laporan keuangan, tetapi akun pada pos-pos tertentu saja terkait dengan materialitasnya. Di mana hal ini dikondisikan salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji yang material. Gitu. Misalnya dalam laporan keuangan itu ada piutang yang dianggap oleh auditor dinilai terlalu besar atau overstated gitu. Adanya piutang tak tertagih misalnya. Nah, itu kan mempengaruhi saldo akun piutang dan juga akun piutang tak tertagih. Nah, ini berkaitan dengan materialitas tingkat saldo akun. Kalau materialitas pada tingkat laporan keuangan yaitu keseluruhan, di mana materialitasnya itu mempengaruhi keseluruhan pelaporan keuangan. Kemudian hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Fungsi materialitas itu adalah sebagai batas atau
kesalahan yang bisa ditoleransi. Nah, ini tingkatan materialitasnya itu sebagai standar atau kesalahan yang dapat ditoleransi. Ini capaian materialitasnya. Itu. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor. Nah, ini sebagai batasnya. Jadi menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor dalam yang mempengaruhi pembelian opini audit. Itu. Konsep risiko audit menunjukkan seberapa besar risiko kegagalan auditor dalam memberikan opini dan laporan keuangan yang berisi salah saji material. Nah, ini berkaitan dengan risiko audit. Nah, ini juga berkaitan dengan kode etik dari si auditor. Gitu. Harusnya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang menentukan ini lebih subjektif ya, berdasarkan keputusan atau pendapat dari si auditor. Maka dari itu, konsep risiko audit menunjukkan seberapa besar risiko kegagalan si auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang berisi salah saji material. Itu. Jadi, hubungan materialitas dengan jumlah bukti audit adalah berbanding terbalik gitu. Semakin banyak bukti audit, maka materialitasnya itu akan semakin rendah gitu. Sedangkan semakin tingginya materialitas menunjukkan bahwa bukti audit yang kurang atau tidak memadai gitu. Ini berkaitan dengan hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Oke, untuk chapter 2 ini saya rasa sudah cukup materinya yang kita bahas terkait dengan unsur-unsur penting dalam laporan audit, kemudian jenis-jenis laporan audit independen, kemudian opini audit independen, itu ada 4, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan juga opini audit tidak wajar. Kemudian kita kaitkan lagi dengan materialitas dan hubungannya tingkat materialitasnya bagaimana, hubungan materialitas dengan opini audit bagaimana, sudah kita jelaskan juga di chapter 2 ini. Serta terakhir kita bahas terkait dengan hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Oke, dengan demikian berarti untuk chapter 2 ini terkait dengan laporan audit independen telah selesai kita bahas sama-sama. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke chapter yang ke-3. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Sampai jumpa.